Selamat malam guys, jumpa lagi bareng Bang Al di channel Analisa Bang Al 09. Di sini kalian bisa menemukan panduan lengkap, mulai dari menentukan posisi entry, take profit, hingga mengelola manajemen risiko yang tepat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru analisa dari Bang Al. Bagi yang ingin bergabung dengan komunitas Bang Al, langsung aja klik tautan yang sudah tersedia di deskripsinya. Buat kalian yang masih pemula, penting untuk diingat. Yang pertama, tetap disclaimer kenapa? Karena semua analisa di sini bersifat edukatif, keputusan investasi dan trading tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Dan yang kedua, dalam menganalisa, Bang Al menggunakan 3 indikator utama. Yang pertama, RSI, MA, dan fraktal. Dan yang ketiga, gunakan stop loss 5% untuk jangka pendek dan 10% untuk jangka panjang. Atau bisa sesuaikan dengan modal kalian masing-masing, bisa 1 sampai dengan 2% aja. Sebelum kita mulai analisanya, selalu Bang Aldi ingatkan atau tekankan, investasi dan trading bijak adalah keputusan yang diambil berdasarkan analisis, bukan berdasarkan emosi. Baik, kita akan lanjut analisa guys. Di sini ada IHSG. Ini miss, ternyata sesuai analisa kemarin, IHSG nggak turun guys. Dia break di atas MA 200. Jadi, kita close dulu. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa IHSG eh, sudah ada koreksi tanggal 18 kemarin, yaitu penutupan Jumat sore kemarin. Kenapa? Wajar aja guys, karena sudah beberapa hari naik dari tanggal 7 Juli kemarin. Dia naik menembus golden ratio-nya, sekaligus itu ada golden ratio juga bertepatan juga ada ada supportnya di sini di area 70 ini sebenarnya, dan break juga di atas MA 200. Nah, ini naik ke atas. Baik. Untuk IHSG minggu depan kemana ke arahnya Bang Al? Menurut Bang Al, IHSG minggu depan bakal koreksi terlebih dahulu ya. Biasa guys, itu koreksi sehat terlebih dahulu. Dia akan dia akan menguji kembali area 7264324. Akan menguji area ini kembali guys. Sama supportnya yang terdekat di area ini. Bang Al hapus saja. Ini juga support sama, ambil yang bawah aja. Jadi minggu depan atau Senin nanti, PSG bakal menguji area kembali, area Fibo di 724,34 dan menguji area support atau resisten kemarin sekarang sudah menjadi support. Support daily-nya di 7176,87. PSG akan bergerak range antara 7264,34 sampai 7176,87. Nah, di sini kebiasaannya ISG itu atau istilahnya market itu bergerak jika dia mantul di area ini, di area Fibo ini, kemungkinan dia akan jika dia bertahan atau breakout di area 7264,34, harga ISG bakal menuju kembali target Bang Al di area ini guys. Menuju area 7453,88. Ini juga area support kalau nggak salah. Ya, area support, area resistance-nya di area 7453,88. Ini area resistnya. Nah, jika area resist ini tembus, target bakal ISG bisa mencapai 75 untuk sementara ini 7587,45. Target terdekatnya ada di 7587,45. Namun untuk itu istilahnya opsi pertama, dan opsi yang kedua, jika ISG istilahnya breakdown di area 724,34, ISG bakal melanjutkan koreksi di area ini guys, di area 7176,87 atau area support yang kemarin resisten, yang resist daily-nya, atau sekarang sudah menjadi support daily-nya di area ini. Targetnya tetap jika dia break di atas ini, di atas resistnya 74,7453,88, lanjut ke 7587,45. Ini target Bang Al. Tuh GSG. Baik, kita lanjut sama ini aja, sama sahamnya. Oke, di sini ada Goto seperti biasa, saham-saham pilihan.
Baik Goto, seperti kalian bisa lihat bahwa Goto sepertinya minggu kemarin selalu bergerak antara range kata Bang Al kemarin di area 61 61 sama 58. Dia berada di antara range ini. Ini Goto ini berita terkait berita negatif tentang korupsi kalau nggak salah mantan petingginya dulu eh, korupsi Kerumbu kalau nggak salah. Itu menjadi salah satu sentimen negatifnya untuk saham Goto. Kenapa dia tidak bisa naik ke atas? Nah untuk minggu depan kemana? Menurut Bang Al, Goto ini bakal tetap menuju arah ke 56. Targetnya tetap di 56, di support daily-nya di 56. Hati-hati jika support daily ini tembus, Goto bakal menuju ke 50 perak kembali. Itu saham Goto. Untuk targetnya tetap seperti biasa, untuk target jangka pendek ada di 66 di area golden ratio-nya. Lanjut ke 68, itu area resistennya. Kebetulan area resistennya itu sama 68 sama 66. Targetnya Bang Al tetap ke 92, nggak ada perubahan. Seperti kemarin-kemarin atau minggu-minggu kemarin atau minggu sebelumnya, target Bang Al jika dia bertahan di area 56, target terdekatnya ada di 66 yang pertama, dan target yang jauh atau swingnya ada di 92 untuk saham Goto. Oke, lanjut setelah Goto ada brand. Baik, di sini ada brand selamat yang masuk kemarin, ternyata analisa bakal yang kedua kemarin nggak match atau miss, dia langsung naik ke atas. Oke, nah itulah guys yang namanya pergerakan market. Jadi yang namanya analisa itu hanya bisa dianalisa aja. Keputusan itu tetap kembali ke penggerak pasar atau bandar yang kata orang gitu. Yang pasti market maker. Yang pasti target Bang Al kemarin paling tinggi pertama di 74. Mungkin kalian ingat, kalian pernah baca di video, nonton di video-video sebelumnya, analisis sebelumnya, jika dia kemarin tembus di area 7000 kata bakal kemarin, maka harga Samri ini bakal lanjut ke area 74, 74, 75. Dan jika dia tembus di area 7675, 7675 sama 7875, harganya tetap di 8550. Ini target Bang Al. Terus sementara Samrin ini kalau mau masuk saran Bang Al sudah terlalu tinggi. Kenapa? Karena saham ini istilahnya jika kalian paksakan, bisa sih kalau kalian mau paksa masuk. Takutnya kalian eh, ini guys dapat harga tinggi. Nah, ini. Dan juga ini belum menembus trendline-nya. Dia belum mantul dari trend. Nah, ini hati-hati guys. Ini hati-hati. Jika dia belum menembus area trendline ini, biasanya harga saham ini bakal turun. Kebetulan juga trendline ini di harga 8550. Target banget tetap di sini, yang dapat harga bawah kemarin di area apa ya? Di area 59. Ini terlalu banyak, kita hapus, nggak terlalu banyak. Oke, ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Baik. Jika kalian beli di area 5600 sampai 5950 kemarin, yang terakhir area istilahnya 5 berapa nih? 6175 sebelum dia naik ke atas. Selamat, mungkin kalian cuan luber. Kalau nggak salah Bang Al nggak pasang target ya di Stockbit ya. Dia pasang prediksi, sorry. Pasti untuk sementara saran Bang Al kalian wait and see dulu kalau mau masuk. Takutnya saham ini langsung drop ke sini, ke area bawah. Takutnya ke area beli di area 7000 sama 6725. Tapi bagi yang punya masih sisa saham ini, kalian bisa lanjut full sampai 8550. Target yang paling tinggi setelah 8550 saham ini menurut Bang Al ada di, oh satu lagi, ini ada gap kecil guys. Ini ada gap kecil. Sorry.
Nah, ini paling tinggi. Setelah 8550 lanjut ke area ini. Dia harus tembus garis trendline. Nah, seperti ini. Ini brand ini seperti ini. Kalau kalian mau masa masuk, ini bakal kasih request, tapi ini high risk, terlalu terlalu istilahnya beresiko. Kalian bisa masuk di area ini aja, di area 7475 atau 7675. Area ini aja kalian masuk, dua area ini aja. Ini nggak usah. Ini kalau kalian mau masuk, maksa masuk, kalian bisa masuk di area 7675 sampai 7475. Ini areanya. Tapi ini harus dipantau. Jadi Nurbank minggu depan dia bakal turun dulu ke area ini, kedua area ini sama ini, sebelum dia melanjutkan trennya ke area 8550. 8550. Setelah dia break di atas 8550, dia bakal mencoba area 9025. Kemungkinan turun ke area ini kembali, bahkan sampai ke area ini bisa, sebelum dia menunjukkan breaknya ke area 10375. Bertahap ya guys, bertahap. Jadi untuk saham brand kalian bisa entry menurut Bang Al di area 7475 sampai 7675, tapi hati-hati ini sudah risk, sudah high risk, sudah tinggi risikonya. Kalian bisa TP yang pertama di 8550 atau di 9025. Kemudian jika dia break di area 8550 dan istilahnya juga break di area 9025, target selanjutnya ada di 10375 untuk saham brand. Kebetulan juga di sini RSI juga sudah naik guys, sudah naik, dan juga MA20 juga sudah naik, sudah cross MA20 dan 50 sudah cross di atas MA100. MA20 juga hampir cross, ini bakal cross minggu depan di atas MA50. Selanjutnya jika MA20 ini cross di atas MA200, ini bakal melanjutkan penguatannya sampai ATH-nya kemarin. ATH brand ada di berapa? ATH-nya ada di 12.200. Ini paling tinggi untuk saham brand. Oke, ini untuk jangka panjang guys. Untuk jangka panjang. Nah, target terdekatnya setelah 85 ada di sini. Bang lanjut di sini dulu. Oke, lanjut setelah brand. Setelah brand ada Cleo. Baik, di sini Cleo sama seperti analisa sebelumnya. Ternyata Cleo kemarin turun dulu guys, dia turun, nggak mantul di area ini. Ini nggak mantul di area 5855. Nggak, dia lanjut turun ke area 5555 untuk saham Cleo 5355. Ini bagus guys, makanya bagus 355. Nah, selanjutnya untuk Senin nanti kemana atau minggu depan kemana ke arah saham ini Bang Al? Menurut Bang Al saham ini bakal menguji area beli, area jual di area 605 sama 615. Jika dia break atau menembus area ini, lanjut ke harga 640. Dari sini kalian bisa entry untuk minggu depan tetap di area 85585, bisa entry di area ini sama area ini guys, sama area 53 kali. Kenapa? Karena takutnya untuk Senin nanti atau minggu depan area ini bakal mantul dulu menurut Bang Al 615 sampai 605. Dia bakal mantul dulu ke area ke bawah, bisa mantul ke 585 kembali atau balik ke 53 kali sebelum dia melanjutkan trennya menuju golden ratio di 640. Ini untuk target dalam waktu dekat. Untuk target jangka panjangnya bakal tetap saham Cleo ini ada di area ini. Ada di area support weekly-nya. Resist weekly-nya di area 755 sampai 785. Untuk saham Cleo. Ini juga mulai naik. Ini belum. Kenapa ini belum naik? Karena sama candle ini masih di bawah MA50. Nanti jika candle sudah di atas MA50, bisa gas, target yang terdekat ada di 640, terus 695, target weekly atau yang paling jauh atau swingnya kalian bisa di 775 sama 785. Oke, Cleo lanjut ada BBNI.
BBNI sama, ini terlalu banyak, kita hapus dulu satu-satu, sorry. Punya garis. Oke, kita hapus, sorry. Itu benar yang itu, ini kita hapus. Dan pilih ya, bentar. Baik, untuk saham BBNI di sini kalian bisa lihat sesuai dengan analisa Bang Al kemarin, ternyata saham ini membentuk cup and handle, kata orang, tapi nggak terlalu guys. Ini hanya analisa semata. Bang Al nggak terlalu suka pakai chart pattern. Baik, untuk saham BBNI bagi yang belum dapat harga atau belum dapat barangnya, kalian bisa beli, tetap range area 4150 sampai 4060. Ini area untuk beli saham BBNI. Nah, ini menurut bakal gas untuk saham BNI. Kenapa? Karena MA20, karena candle sudah di atas MA20. Jadi targetnya jika kalian dapat harga di area 4150 sampai 4060, kalian bisa TP di support resist daily-nya di area 4620 atau di area golden ratio di 4320 untuk saham BBNI. Setelah ini di mana Bang Al? Menurut Bang Al, saham BBNI ini jika break di atas 43 golden ratio-nya 4320, dia bakal melanjutkan tren bullish-nya di harga 4400. Menurut Bang Al, harga 4400 ini bakal dipantulkan dulu ke area Fibo kembali, ke area golden ratio kembali sebelum dia melanjutkan tren resistnya yang nggak bisa ditembus kemarin guys. Kalian bisa lihat di area 4570. Jika area 4570 ini ditembus, dia bakal lanjut kembali ke atas lagi ke 4670. Target Bang Al tetap untuk saham BBNI yang swingnya ada di 4750. Ini kita hapus aja, terlalu banyak. Untuk saham BBNI. Oke, lanjut. Setelah BBNI ada Bumi. Baik, itu saham Bumi, mungkin kalian bisa lihat kemarin saham Bumi sempat naik ke area golden ratio-nya di 122. Dia turun kembali, turun ke area ke bawah, ke bawah kembali. Saham ini selalu tektokan guys. Dari sini naik, ini konsolidasi. Ya, sepertinya dia konsolidasi dulu. Terlalu banyak konsolidasi untuk saham ini. Baik, untuk saham Bumi, menurut Bang Al, minggu depan saham ini bakal istilahnya mencoba kembali area ini. Mencoba kembali area beli di area 4114 sampai 107 untuk saham Bumi. Masuk kembali ke area ini. Ini kemana ya? Banyak. Saham Bumi kalian bisa istilahnya beli kembali di area entry kembali dari 114 untuk saham Bumi. Jika dia mantul kembali seperti ini, seperti beberapa ini hampir 2 minggu di sini, 25 Juni sampai 15 Juli, berarti hampir 1 bulan. Udah 3 minggu dia tektokan di area ini. Jika kalian belum dapat barang atau belum istilahnya belum mau masuk, nggak apa-apa. Menurut Bang A, saham Bumi ini bakal turun ke area 114 sebelum dia melanjutkan istilahnya tren melanjutkan kembali ke area golden ratio-nya di area 112. 122, sorry. Ini hapus aja. Ini karena udah ada ini. Ada Fibo. Jadi kalau belum dapat harga kalian bisa beli aja di 114. Untuk target terdekatnya tetap di 122.
Target yang paling istilahnya setelah 122 jika break di area golden ratio dia lanjut ke sini. Lanjut ke area 130 untuk saham Bumi. Target Bang Al tetap saham Bumi ini di area sini. Menuju area 157. Ini target Bang Al tetap di area ini. Saham Bumi. Hmm, 10 harian. Sekitar 59 sampai 60. Usaha Bumi. Targetnya agak jauh. Kita buat 1 bulan aja. 1 bulan ke depan kemungkinan saham ini bakal menuju area 157. Kemungkinan. Oke, lanjut setelah saham Bumi ada agro. Baik, itu sama agro sama guys. Sama saham ini selalu mentok di area tiktokan di area ini. Ini hapus nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Lu banyak. Benar itu, iya juga. Untuk saham agro, dia kembali menguji area resistnya, menguji area trendline-nya di area ini, di dekat di seperti ini, di area ini. Lama dia bergerak di area 120 untuk saham agro ini. Kalau menurut Bang Al dia bakal kembali mencoba ke atas, kembali mencoba area ini, kembali mencoba area 2-3 kali. Kalau belum dapat barang bisa beli di 210 atau kalian bisa tunggu di harga 202. Di harga 202 atau di area 204. Di area di MA20 di 204. Kalian bisa tunggu di area itu. Untuk saham agro sebelum dia melanjutkan istilahnya tren bullishnya ke atas. Ini menurut Bang A masih bullish ke area 2-3 kali untuk saham agro. Baik, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian lebih yakin dalam mengambil keputusan trading maupun investasi. Tetap semangat, tetap disiplin, dan jangan lupa selalu gunakan manajemen yang baik serta stop loss sesuai dengan strategi kalian masing-masing. Selalu Bang tekankan di sini, investasi dan trading bijak adalah keputusan yang diambil berdasarkan analisis, bukan berdasarkan emosi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bareng Bang Al. Happy cuan dan salam analis santai. See you next time.